malam Jumat pakai seragam, ada aja ujiannya, ujian iman datang, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong di hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga penter bu, kadang-kadang hujan gede manjur banget, ya Allah luar biasa godaan iman, apalagi tantangan berat di rumah kita udah banyak setannya, terutama setan gepeng. Ini setan gepeng nih bu nih, setan bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer, PA tuh menteri. Cek. Para guru, para kiai, para ustadzah, terkhusus segenap guru-guru dan para tokoh masyarakat yang kami muliakan. Dan hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Duren, Kecamatan Kelari, yaitu Bapak Haji Engkos Kosasi. Kita doakan sehat walafiat. Ketua Panitia Penyelenggara dan terkhusus Ketua DKM Masjid An-Nur Perumahan Kandiwa II, yaitu Bapak Haji Kustianto SE beserta seluruh para pengurus lainnya, Al-Mukarromah Ibu Haja Lela Sari, atau juga Ibu Bapak Haji Johan, beliau selaku Menteri Perhubungan karena beliau yang hubungin saya. Dan segenap para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segitu doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus bil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, yaitu Al-Mukarromah Umi Ustadzah Hajjah Mariatul Qibtiyah garis doyong Ustazah Sawer. Ya, saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya enggak lama ini enggak ceramah, coba nambahin aja. Namanya kultum, kuliah tunggu makan. Karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan, setuju? Rugi dong. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Teteh berantem sama suami tengah malam kabur gembol pakaian, berarti teteh lagi. Tetangga nanya mau kemana teh, gue mau Isra. Secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran otak 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam kok. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis naik ke langit pertama, tembus ke 7,
tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, nggak tahu saya nggak nyambung. Jadi ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kita main otak-otakan nih bang. Ini ada anak kecil nih, tuh samping, nah iya tuh, ada bocah. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada dong, emak bapak sebab, anak akibat. Bener kan bang? Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kata iman, enggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, bunting. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Di luar negeri dah, luarnya lagi dah bu. Kenapa? Ukurannya iman. Makanya orang yang beriman dan percaya adanya Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketemu Allah, dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu di jalan balik pulang sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget bang, yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita. Yang bener aja lu, bener 50 Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, nggak bakal bisa. Umat lu lain sama umat gua mau kokor-kokor, gede, tinggi, gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging mulu dah. Umat tuh gue liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Materi nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik po. Balik Nabi dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa. Berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Balik Rasulullah. Mondar mandir. Perjuangan Rasulullah buat umat. Sayangnya Rasulullah buat kita semua, meringankan beban kita dari 50 sampai 5. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Berkorban mondar mandir demi umatnya, rasanya supaya enteng kerjaannya. Tuh baru namanya pemimpin. Begitu kira-kira. Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan? Dikepeng nih, emak bapak punya, ya bener bu, anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang, bangun tidur yang dicari, mau tidur megangin, berantem gara-gara, anak berantem berebut, gara-gara HP, emak bapak berebut gara-gara HP, berantem cemburu gara-gara, bapak-bapak nama cewek dinamain cowok. Ngaku aja bang. Ya namanya Halim dia. Di Halimah namanya Halim ya. Ini deh saya dikerjain bener po. Temen saya nama cewek dinamain Usatila 1, Usatila 2 begitu. Parah ada bang, ada temen saya begitu. Nih kenapa? Iman. Mantap. Semua ibadah panggilannya iman bang. Termasuk sholat. Diajarkan kita. As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih.
Bagaimana Pak Ustadz caranya minta? Minta ada caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet teh. Minta nggak ngomong ribet dah. Anak kita minta nggak ngomong lagi. Depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya kan bingung motor apa sepeda. Karena minta nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami. Nggak ngomong lagi. Ngomong Kang. Lakinya bingung. Ntar malam aja Neng tuh. Itu mintanya kagak ngomong, ngasih kodenya begitu kadang-kadang. Orang bilang aja Bu, Bang minta beliin cincin dong Bang, ini Bang kagak Bang. Berarti mintanya kudu ngomong. Maka dalam ilmu fikih dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan ngaji, makanya kita ke majelis taklim. Repotan saya, repot banget dah. Mau ngaji pengen sih ngaji, man repot banget. Bu, teh, bang, semua juga repot kita. Ngomongin repot, semua repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji udah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bener teh? Lah ngaji mah gak ada batas waktunya bang. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Tuh yang tukang mandiin orang mati kan di kampung saya namanya Amil itu. Lah kalau udah di bedong sama Amil, abis itu mujur ngalor. Lah iyalah, hati-hati sama Amil. Wah, siapapun yang dipegang Amil mati. Wah. Itu Amil orang-orang pilihan bang. Wah, ada orang mati dia tahu firasatnya. Iya kadang-kadang kata dia cerita nih, teman saya kan banyak yang hamil kalau di kampung tuh dia cerita. Asal dia ngimpi mulu, ini orang ngimpin orang mulu nih 3 hari dia mulu saya impin ini Pak Ustadz. Itu rata-rata mati besok katanya. Firasatnya lain dia, asal kurung batang udah bunyi aja kotak itu udah tanda-tanda tuh ada yang mati nih, ada yang mati bener. Yang lebih akurat ada burung kata dia, asal burung tweet. Itu Amil hatinya ngomong itu ada job nih begitu. Ya lagi girang banget Amil ditunggu-tungguin dari pagi. Belum ada pengumuman ini di masjid ya sampai siang belum ada pengumuman juga. Sampai sore asar ditungguin belum ada juga ini. Pas maghrib bininya yang mati ya Allah bang. Sian buat Amil. Wow. Iyalah kita buktiin bahwa kita itu benar-benar kumpul di pengajian. Ayo ngaji, nggak ada batas waktunya. Nggak ada batas waktunya ngaji kita. Mengelama kagak, paling 2 jam sejam lah kita ngaji. Duduk aja di pengajian, mau bisa kayak kagak kayak dateng. Ikutin guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab bang. Iyalah Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab ini, bawa. Emang timbang bawa doang, apa susahnya? Iyalah. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah ketutup kita masih kebet aja. Teman nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja udah begitu. Tuh pahalanya dicatat sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Bagaimana yang 1000? Wah malam ini terawih imamnya dia ya lama. Pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Imam yang cepet favorit udah tuh dia. Nah aku demen nih. Kalau terawih jadi imam nih enak nih. Gak pakai usolli lagi udah. Allahu Akbar. Nenek nyungsep juga gue ini. Mana habis buka kekenyangan. Ada. Tawa aja po. Tawa udah teh. Iyalah mau ngapain lagi. Saya mah kalau punya temen yang serius-serius banget saya kagak temenin kagak. Wain hidup serius banget lu ya bu.
Ada teman saya Ustadz, udung-udungnya gede, sorban nyengser, balik mana-mana, tasbih gede buat cari subhanallah, 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 jalan kemana aja tasbih dipegang, subhanallah, subhanallah. Ada cewek lewat jendung-jendung PA itu. Serius amat hidup ya Bu. Saya mau orangnya waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mau orang bang enggak fanatik amat, bener. Ya, tadi buktinya kita tuh, masya Allah ada musik. Saya juga seneng musik lah. Iya bener Bu. Lah elah, lah. Saya mah kalau lagi bete-bete nih nggak ada acara, saya telepon aja teman saya yang main keyboard, lu ke rumah main. Di depan rumah saya ada saung tuh, Pak Gunawan tahu tuh, ya Panang tahu, sering ke rumah kemarin tuh. Iya kayaknya Panang ya. Iya ke rumah tuh, saya situ dia main dah, setel semua, joget, pegang mic, nyanyi juga joget-joget aja di saung. Lah ibu-iburan stres hilang. Orang joget nggak dilarang kok. Iyalah. Disuruh malah joget. Siapa yang nyuruh? Kok ngaji Oma? Haji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget lah, begitu kata kong Haji Oma. Lah kalau Bang Haji Oma tanya, kalau saya disalahin ya Haji Oma lah. Bener Bu? Iya waktunya ngaji, waktunya hiburan gak stres kita. Iya ngaji kumpul di pengajian begini, ilmu dapat, ibadah jadi benar, diajarkan bagaimana tata cara sholat, diajarkan nih tentang Isra Mi'raj, sholat yang bagus, sedekap yang bagus, wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat, bener kan Bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat, kegencet? Ibu mah kagak ngerasain. Lah iyalah ada sesuatu yang ganjel ya Bang. Kan nggak enak, giel ya Bang. Iyalah, kesian lato-latonya. Nih, perempuan sholat berdiri nggak boleh kakinya bekangkang. Lah kalau udah angin dari bawahmu kena, masuk seriwing, ada aturannya semua. Lah iya, supaya sah kita, sholat kita ada tata caranya, diatur semua, bener Bang? Ini pentingnya kita ngaji, ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di pojokan sono, yang di luar pada kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan Bang. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Nah kalau di lapangan, kalau tabligh akbar, saya ngecek sound dulu dah. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia jawab. Kan PA jamaah itu. Ayo dah Bu, lah bener-bener saya serius. Yang di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Wah. Waduh, Guru Ari ketinggalan. Bu, ilmu bikin mudah, maka kita kumpul di pengajian biar dapat, apalagi tata cara sholat diatur semua. Maka kita ambil pelajaran. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj malam ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Nih kita ambil pelajaran dari sholat. Apa? Yang pertama, sholat mengajarkan kita dan mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Bener kan? Disiplin waktu dong. Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? PA. Belum waktunya.
Maka puasa itu, sholat itu ngajarin disiplin kita, disiplin waktu. Kenapa? Karena kita semua lagi hidup jalanin waktu, dibatasin waktu. Maka pentingnya waktu sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ya bang? Ini semua kita dibatasin waktunya. Ada waktu yang akan kita tempuh. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Maka semua kita dibagi waktu. Ngagi jalanin waktu. Kadang waktu jalan tepat, jalan cepet banget bu. Tahu-tahu. Ya kan? Rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang udah mau Ramadan lagi. Bener bu? Tahu waktu jalannya cepet bang. Rasanya tuh masih anak-anak kemarin. Sekarang udah gendong anak. Bener bu? Rasanya baru kemarin kita punya nenek. Sekarang udah jadi nenek. Bener teh? Bener teh? Waktu cepet. Maka sholat mendidik itu kita. Disiplin waktu. Manfaatin waktu. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Karena semua kita dibatasin waktu. Kita tinggal di perumahan ini. Ada batas waktunya. Ada yang tinggal di dunia 1000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun dikasih waktu kayak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bu, nyontoh Nabi mah bang cuma 63 jatah kita hidup. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun, 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah teh. Wah, udah nek, embat aja jangan pakai pantang-pantang. Udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya kita manfaatin. Yang dekat dengan kita bukannya tetangga, saudara, orang tua, bukan. Yang paling dekat dengan kita hakikatnya adalah kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Segitu doang bang. Maka manusia umurnya enggak banyak, cuma 7. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa Rebo. Bener teh. Jangan sombong. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Yang gak pernah kena air wudhu tuh anti air bang. Iya mati pasti. Manusia emang gak ada yang jago ayam. Jangan sok. Manusia gak ada yang super memi. Ya kan? Iyalah. Makanya kita manfaatin mumpung sehat. Beruntung kita ibu bapak dikasih kesempatan masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk Ramadan. Beruntung diberikan kesempatan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan besok. Beruntung. Makanya ketika Ramadan sebelum Ramadan, 10 hari seminggu sebelum Ramadan, rame di majlis-majlis taklim, musola, masjid, terdengar tawakuf sementara pengajian. Apa yang kita dengarkan? Dengar tuh di mana-mana. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu yang terdengar bu di kuping kita, di hati kita berasa sedih. Sedih kenapa? Orang-orang yang sekitar kita, yang sayang kita, tersayang, terkasihi, keluarga, emak, bapak, ibu kita, yang tahun kemarin masih terawih bareng dengan kita, sekarang mereka udah ngerasakan terawih bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng. Tahun ini mereka nggak merasakan seperti kita. Beruntung kita dikasih kesempatan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan roah. Bulan roah itu asal kata arwah. Apa yang kita lakukan sebagai yang masih hidup? Bikin roahan. Ziarah, doain kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Ada ajarannya Pak Ustadz? Ada. Nabi menyontohkan Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, datang ziarah ke pemakaman di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Rob, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Didoain nama Nabi, maka kita roahan kirimin doa yang udah pada meninggal dunia. Beruntung kita dikasih kesempatan Bang, masuk bulan Ramadan besok. Beruntung. Masih dikasih waktu. Jangan sampai kita nggak bisa manfaatin waktu. Disindir kita dengan lagu qasidahan. Usia makin berkurang. Ya kan, ya kan? Dosa makin bertambah. Waktu habis percuma. Hanya untuk dunia. Ya kan Bang? Ya kan? Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, lagu zaman jebot masih enak Bu didengerin. Dulu masih kecil lagunya itu nyanyi pakai ketimpring rebana. Usia makin berkurang, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke tengah nyebur. Tuh, makanya pada nyebur semua. Enggak ada yang nyebur, nyebur semua pemainnya waktu itu. Tinggal vokalisnya doang, enggak nyebur dia. Akhirnya juga kesalahan teman aja jorokin nyebur juga tuh vokalis. Bu, nih diingatkan kita bahwa sholat mendidik kita memanage waktu. Waktu nggak lama buat kita. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, jauh saya nih. Mau mati mak. Lah masih muda saya. Masih sehat, seger. Lah nggak begitu. Mati mengacak. Ya kan? Kadang neneknya seger, cucunya duluan berangkat. Kita nggak tahu. Cakep, cantik, terkenal. Nika Ardila mati. Sampai sekarang. Iya kan Bang? Iya. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury. Masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Masih perawan. Haji Mas Said kenal Bang? Anggota Dewan DPR RI. Ganteng keren, artis juga. Lakinya Angelina Sondak. Tahu kan? 40 tahun kena jantung. Mati. Masih muda. Ricky Joe. Nyusul temen penyiar bola 40 juga kena jantung. Budi Handuk 40 kena jantung juga mati. Ade Namnung artis 38 tuh temen Budi Handuk umurnya. Jupe Julia Perez 37 Jupe. Ya Allah Bang po teh 37. Olga 32. Ya Allah mudahan lagi Olga. Uje teman saya Uje Usa Jepri. Ya Allah Bang 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 saya ngebut. Nabrak pohon palem, palanya kejedot, mati. Tuh, pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, Bu. Ya Allah ganteng keren. 40 tahun juga kena jantung mati. Meninggal 18 Februari 2018. Loh emang saya tulis. Biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Hai Dede. Lah masih pada muda mati. Jangan kita ngerasa muda, bener Bu? Iyalah, tua mau mati, muda mati, ya kan? Ya kan? Jangan ngerasa kita kaya mati, miskin juga mati. Apalagi orang kaya, udah pelit meditmu. Bener Bu? Kaya mati, miskin mati. Sholat mendidik kita disiplin waktu. Mumpung masih dikasih kesempatan, yuk manfaatin Bang. Takorup kepada Allah, sucikan diri kita menyambut Ramadan, hati kita bersihin menyambut bulan yang suci. Alhamdulillah. Itu pertama. Jam 11:30. Yang kedua,
Sholat mendidik kita apa? Yang kedua, sholat mendidik kita supaya jangan sombong. Mendidik kita supaya tawadhu, rendah hati. Di mana cara mendidiknya? Lihat dan perhatiin ibu. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener bu? Kepala kita anggota tubuh terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Gak ada. Kepala kita anggota tubuh terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin bang. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat daripada pala. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Bener bu? Lahir ke dunia telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih, dinamain sama orang. Baju dipakein orang, pempes dipakein orang. Apa yang mesti disombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan, semua titipan semua. Apa yang mau bikin sombong? Melahir ke dunia telanjang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang pantas disandang oleh setiap insan. Enggak po, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Tahu lah, buka YouTube makanya teh. Paceng sih paketan goceng, ya kan. Di sini kita apa yang disombongin? Kaya, disebut kaya, ada yang miskin kok. Masa disombongin ya kan? Jangan sombong lah. Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Bener bu? Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan, ya kan? Wah, tuh, Kong Haji Oma lagi lagunya. Iya, disebut kaya ada yang miskin, mentang-mentang kaya, sombong. Orang lain semua kecil, dia doang paling hebat. Wah Allah, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Makanya kalau ada orang kaya, bu, dia sombong, pelit lagi, sama yatim pelit, sama orang miskin pelit. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, aja berobat, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Jadi kembang balai, mati enggak, hidup enggak. Bu Allah. Makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pakai kursi roda pagi 7:30 masukin, 8:30 masukin, jemur lagi besok. Anakan jemur lupa ngangkat. Bu. Anaknya main game aja, wah main ML. Wah, hajar, suka. Sampai kelupaan semua. Pas 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak lupa ngangkat. Dia kagak tahu bapaknya udah kering ulet bu bapaknya. Jangan pelit. Berbagi sama anak yatim, orang miskin ya bu. Iya, semua kita kan apalagi tinggal di kompleks, semua masyarakat kita masyarakat yang majemuk.
berbeda ya kan, suku lain, adat lain, warna ya kan, semua disatukan melalui apa? Melalui Masjid An-Nur. Nih di Masjid An-Nur nih, ini simbol demokrasinya umat. Siapapun masuk Masjid An-Nur copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan bang, bukan aturan ketua DKM, emang dari sononya udah bener. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu we. Kadus masuk masjid lah buka sepatu. Dus. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Rah. Camat masuk masjid copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah, dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua bang, jangan ada yang usil. Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua, ngadep ngulon. Lu dia dari mana? Dari wetan dia, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Di masjid jangan bicara soal suku. Bener? Warna kulit begini kita nggak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Bener bang? Potongan muka kita begini, kita nggak mesen kok. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain, orang kagak mesen. Dari suku apapun dia dilahirkan. Ya kan bu? Warna kulitnya apapun dia. Kalau dia muslim, saudara kita. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Kalau masing-masing pakai bahasa rame, musola masjid, kesian malaikat. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan si lain euy. Yang kesian teman kita dari Padang, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Yang saudara dari kita yang kesian orang Ambon, kesian lah. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah mati lama-lama. Bener bu? Tuh kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Tuh Islam udah ngajarin demokrasi. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing rame. Kalau sudah kumpul semua di masjid, ayo sholat jamaah terapin. Syaratnya apa sholat jamaah? 2, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Lah makmum. Pak Ustadz, dia kan gak pasai bacanya itu. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Lah tibang makmum. Dia tukang mabok Pak Ustadz. Boleh jadi makmum. Lah boleh. Tibang makmum. Memang dia mabok apaan? Tuh kalau naik mobil muntah mulu. Lain lagi tuh mabuk. Boleh lah tibang makmum. Tuh. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Makmum mau bebas, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Kacau bu, bang. Lah dulu kejadian ini mak nih, ada kejadian kok cerita tahun jebot. Iya ada 4 orang goblok sholat di masjid musola tua, udah musolanya atasnya pagar, tikusnya banyak. Yang 1 imam, yang 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Pas lagi atahiyat, kaget tuh imam. Tuh tikus jatuh. Batal gak bang? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain dari bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal? Temennya yang duduk di tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal. Yang 1 kan mestinya selamat ini di samping sini. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, tuh PA. Ya Allah, makanya kudu ada ilmunya. Makmum siapa aja boleh, imam gak sembarangan, ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fasih.
Mohon maaf yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu, nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu, Kualung? Nggak jelas bang, orang bindeng nggak jelas. Dari mana lu, Kualung? Lah itu mau kemana, kencing mak? Mak mau kencing? Oh iya dah. Kerja tiris lu dah. Rupanya nggak nahan ya. Bu. Iya yang fase bacanya kalau jadi imam. Jangan bindeng, nggak boleh. Gue dengar bapak lu sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal, oh mendingan, dengeran kita meninggal. Iya makanya yang fase. Bah, tawanya nambah dia. Ya udah bang tawanya. Iya. Yang fase. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase ini. Bagaimana cara milih jadi imam? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Bener bang? Pok, teh, bener kan? Makmum kita nih, makmum tuh pengen kita apa sih? Pengen kita nggak muluk-muluk. Lu mam, kalau lagi sholat jadi imam, bacaan lu jangan panjang-panjang. Itu doang. Bener kan? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca fatihah, baca surahnya tabarok, waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman kan hatinya ngomong. Besok gua kapok sembahyang meluh, begitu kan bang? Lah iya, maka Rasulullah nyindir tuh, bilangin kita, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang. Ditegur dulu bang, sahabat Mu'adz bin Jabal diomelin sama Nabi. Sholat maghrib baca surahnya Al-Baqarah. Ditegur sama Rasulullah. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama? Jangan begitu. Kalau sholat jamaah ringankan bacaannya. Kalau sendirian gak apa-apa. Mau 2 juz, 3 juz gak apa-apa. Bener bu? Iya begitu makanya mam. Jangan lama-lama. Yang lama muat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ilaha illallah min alamin. Hati udah mikir mana ada tamu ini mau bawain duit ini, ilaha illallah lama banget, alhamdulillah ilaha illallah. Ini mana gelasnya si air ya? Agak ada gelasnya ini lagi. Iya, nggak ada gelasnya bang. Ini air, mana haus. Biarin dah, nggak apa-apa ini. Namanya hura-hura, merek air mata air pegunungan, hura-hura. Berarti ini dia membayarkan air kali, hura-hura. Enak ini air bening. Air putih itu bagus untuk kesehatan bu. Jangan banyak-banyak minum air putih, bisa naikin darah tinggi. Saya minta kopi kemarin, dibikin kopi dong, dibikin air putih lagi. Kopi, saya minta kopi air putih lagi. Akhirnya kan membayarkan air putih, darah saya naik. Kopi air putih mulu gitu. Jadi minum air putih bisa naikin darah. Wah, ini mah jangan taruh di sini, harusnya taruh di mobil ini mah buat bawa pulang. Iya, kasih larutan jab kaki 3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ada semuanya. Rasa jambu biji, jambu biji bang, biji. Terus ini, udah bang, lapar ini, wah. Belum makan ini. Ya tadi makan pisang doang sepotong ya. Sholat mendidik kita supaya apa? Disiplin waktu, dan yang kedua adalah ngajari jangan sombong tuh. Jadi imam yang fasih, yang alim. Ustadz sama-sama alim tadi. Di kampung saya ada 2 orang alim ini. Fasihnya sama, alimnya sama. Bingung saya milihnya jadi imam. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng.
Kemarin habis ulang tahun dia barang ini. Oh, sama umurnya, sama. Kalau umurnya sama juga, syarat fikih yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz, bingung ini. Sama semua, habis dia syarat fikih, habis sudah. Syarat yang kelima ini tambahan doang dari saya. Yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Yang rada sabaran dikit ya. Yang rada sabaran lah. Iya, pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono dikuncin pintu. Akhirnya tidur masih di kolong beduk dia tidur. Hai Dede. Bu, Bu, yuk sholat yuk. Yuk sholat yuk. Yuk pulang yuk. Nih, makasih ini Pak. Oh, bukan kopi. Udah biarin air, nggak apa-apa, gelas aja Bang. Kan saya tadi habis dapat kuis ya, dapat gelas. Makasih Bang Haji. Udah nggak apa-apa. Ya, biasanya saya kopi susu. Ya, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Tawa, nggak boleh anak hadro, tawa. Dia belum makan itu lapar ya, tadi diem aja. Dikasih air doang, mana kagak ada buahnya, kesian. Bu, terus. Tuh, yang ketiga, sholat mendidik kita supaya apa? Supaya jujur. Subuh 2 rakaat, 2 laksanain. Maghrib 3 rakaat, 3 laksanain. Jangan dikurangin. Ustadz, saya kurangin 1 rakaat ya maghrib. Berarti korupsi rakaat kita. Jujur, ada mertua, nggak ada mertua, tetap 3 rakaat maghrib. Bener Bang? Iya, ada orang nggak ada orang, tetap 3 rakaat maghrib kita laksanain. Kenapa? Menghadirkan Allah selalu dalam hidup. Nggak ada walaupun nggak ada orang yang lihat, tetap 3 rakaat. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan hidup kita, menghadirkan Allah dalam hidup. Jujur, sholat mendidik kita supaya jujur. Mudah-mudahan kita melalui Isra Mi'raj semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Apalagi menyambut Ramadan besok, Bu. Yang dipanggil puasa kan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bener kan? Iya, hai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman, gak hai. Makanya orang puasa ada syaratnya. Dalam ilmu fikih ada 4 syarat wajib puasa. Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang besok Ramadan nggak ada yang puasa, itu orang kurang syarat. Ya kan? Oh, Ustadz, dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, nggak apa-apa. Ustadz, anak udah 3 masih belum balik aja. Lagi sakit kali dia, nggak mampu puasa. Makanya biarin orang sakit mah nggak mampu puasa, biarin, nggak apa-apa. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya gemuk, keker. Berarti gila. Akalnya nggak ada. Bener Bu? Iya, panggilan iman insya Allah kita jalanin. Walaupun lapar-lapar dikit, haus kita di tengah hari, di siang hari, dengan iman kita jalanin. Walaupun pegel-pegel dikit kita jalanin tadarus. Walaupun capek-capek sedikit kita jalanin taraweh. Kenapa? Karena panggilan iman. Iman diuji, apalagi orang yang baru puasa, Bu. Besok puasa pertama, kedua. Wah, godaannya berat. Jam 3 sore udah mulai oleng kita. Ya kan, mata yang tadinya hitam putih jadi putih semua, Bu. Perut kayak diulek, Bu. Itu sudah kayak dipirit, Bang. Pala kayak dikemplangin. Biasa ngerokok nggak ngerokok, bisa ngopi nggak ngopi. Wah, ilah, udah lemas banget, udah jeprah aja kita, rebah aja. Mata udah bererengan kita. Datang ke dapur, niat sunlight kayak sirup marjan. Udah berengan mata tuh. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita kata korma. Orang baru puasa. Makanya puasa itu panggilan iman. Kita semua pengen dapetin Idul Fitri. Bukan sekedar lebaran. Kalau lebaran memilik nasional, siapa juga boleh ngikut lebaran. Pak Ustadz, dia kan gak pernah terawih, boleh ngikut lebaran? Lah boleh. Gak pernah terawih, gak pernah puasa, boleh ngikut lebaran. Lebaran milik nasional, siapa aja boleh. Kadang yang kagak puasa gak terawih, lebarannya getolan dia. Udah seminggu sebelum lebaran pakai ngomong, gak berasa ya, tahu-tahu udah lebaran aja, lalu kagak puasa. Kita yang puasa berasa banget.
Bener bang? Lah iyalah, puasa juga, kerja juga, semua itu yang berasa. Makanya kita pengen dapetin Idul Fitri, bukan sekedar lebaran. Kembali kepada kesucian, kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Nanti kita keluar Ramadan kayak bayi, kayak orok. Kenal kan orok? Orok kenal kan? Bayi kenal kan? Bayi itu nggak ada dosanya, makanya dicium kapan aja enak. Siang, malam, sore, tengah hari enak. Kita cium mulutnya masih wangi. Coba tengah hari nyium nenek-nenek aki-aki lah. Beda rasanya, buat tembakau nyium aki-aki. Makanya bayi nggak ada dosanya tuh. Alhamdulillah rezekinya lancar. Ada yang datang nengokin, bawain baby set, ada yang bawain bedak Hasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan siapa? Emaknya, buat mapas. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi ya empok. Tadi saya udah ngomong bayi nggak ada dosanya. Tadi saya udah ngomong bu, bayi orok nggak ada dosanya. Makanya nggak ada dosanya, rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, ada yang bawain itu. Ada yang bawain rengginang. Tuh rengginang dimakan sama emaknya. Emak bisa makan rengginang, berkah dari bayi yang belum punya gigi. Dosa udah tadi duluan. Udah capek buat bos saya tawa mulu. Tambah lapar ini, tambah malam. Nah, mudah-mudahan semua sehat ya. Besok kita menyambut puasa, badan sehat, ya kan, batin kita sehat, rezeki kita juga sehat, kantong sehat, semuanya berkah selalu. Menyambut Ramadan, saya pribadi, ayo sama-sama kita saling memaafkan, bersihin hati kita. Tangan bukan sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati kita saling bersalam-salaman. Sucikan hati kita, bersihin hati menyambut Ramadan. Mudah-mudahan kita anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir yang Allah kasih. Anggap aja Ramadan terakhir yang Allah kasih. Kenapa? Nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Dengan kita anggap Ramadan terakhir, berarti serius kita khusyuk untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, dan sambil bekerja, itu semua dinilai ibadah. Dilipat gandakan segala amaliyah ibadah kita. Yang sunnah dibalas sama yang wajib. Apalagi yang wajib, yang fardu, dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menghendaki sesuatu yang Allah mau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dapat titel la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hikmah Islam itu dalam membangun umat berakhlak mulia di era globalisasi. Udah dibahas mau saja Mariatul Qibtiyah. Jadi nggak nyambung ke tema saya. Nah, mudah-mudahan semua kita Allah kasih sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menyambut Ramadan, mudah-mudahan rezeki kita banyak. Qabul. Dan insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Ada guru kita yang baca doa. Langsung doa. Kita doa sekarang. Bu, doa siap ya. Angkat tangan kita, rendahkan, tundukkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وحصل مقاصدنا فاقض حاجاتنا ونور قلوبنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وأرزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Jalan, terima kasih. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih panitia, Pak Ari. Jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada, terima kasih. Kalau ada ya, kalau enggak bagaimana, kayak usahain juga dah. Terima kasih. Dari saya mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.